Shalom. Senang bisa ada di sini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang mau diberkati boleh angkat tangan. Yang mau diberkati, yang mau aja. Jangan setengah tiang, ini tanda kematian. Ya, yang tinggi, yang mau diberkati, haleluya. Coba salamin dulu dong, kanan kiri, depan belakang. Depan belakang bilangnya gini, perhatikan. Berkat itu apa? Gitu. Halo, yang mau diberkati? Coba tanya dulu samping-sampingnya, berkat itu apa sih? Gitu. Apa berkat itu? Apa berkat itu? Kalau yang sakit nggak diberkati, Pak? Berarti. Apa itu berkat? Nah loh. Kan Anda minta berkat, ditanya nih sama Tuhan. Yang dimaksud berkat apa sih nak? Apa berkat itu? Apa ya? Bisa percaya Tuhan. Apa itu berkat? What is blessed? Kan gini, kalau Anda minta sama saya, Pak, minta bakso dong, saya kasih gado-gado, kira-kira gimana? Loh kok gado-gado, Pak? Kenapa? Saya mintanya bakso. Emang ini bukan bakso? Bukan, bakso tuh yang begini, nah itu baru. Jadi tahu, you can divine what is blessed. Ya dong? Amin, saudara? Iya. Apa itu berkat, Bapak Ibu? Jadi nanti jangan salah, karena hari-hari ini banyak orang udah diberkati bilangnya belum. Karena salah, yang di antara yang waktu Tuhan berkatilah aku, Tuhan udah datang dengan berkatnya, udah diberkatin belum nih Pak, masih nunggu berkat Tuhan. Atau yang lebih parah lagi, belum diberkati bilangnya udah. Emang bisa? Bisa, karena hari ini kan maaf ya, yang namanya berkat itu kan gak lebih dari sekedar kekayaan. Ya Pak ya, kalau kita ngomong berkat nih, ya bayangan kita pundi-pundi kita di BCA, di bank-bank itu bertambah. Ada promosi, ruko kita nambah, rumah kita makin besar. Itu namanya diberkati. Apa iya itu yang dimaksud berkat? Kalau itu yang Anda maksud berkat, mohon maaf, Anda gak nyambung sama Tuhan. Jaka sembung bawa gak nyambung, golok gitu. Amin. Iya kan? Iya. Karena sebetulnya berkat itu bukan itu. Dan sepanjang saya belajar teologi dari S1 sampai S3, cuman satu ayat yang bisa menjelaskan berkat itu dengan sangat baik. Coba kita lihat di dalam Pengkhotbah, pasalnya yang ke-6. Ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Doa saya di tempat ini diisi sama orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin, saudara? Iya, tapi yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Ini saya mau kasih tahu sama saudara, saya mau buktikan sama saudara antara kekayaan dan berkat itu totally different animal. Binatang yang berbeda, buah yang berbeda, barang yang berbeda. Gitu. Kan kita kan biasa kalau lihat ada saudara kita rumah 5.000 meter, kamar mandinya 500 meter. Ya kan? Mobilnya 18, anak-anaknya sekolah di luar negeri, usahanya makin bertambah. Anda tepuk pundaknya, kamu memang orang? Ya kita baca, 2, 3, apa katanya? Jangan percaya sama Zifki, percaya sama Alkitab. Amin, saudara. Kita baca, 2, 3, apa katanya? Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Apa itu? Orang yang dikaruniai, perhatikan, oleh Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan. Sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman, memelihara dalam hidup.
Orang yang dikatakan malang, orang yang dikatakan menderita penderitaan yang pahit di muka bumi ini, itu bukan orang yang nggak kaya. Kenapa? Karena dia dikaruniai 3 hal yang sering Anda identifikasi sebagai berkat. Yang pertama, dia dikaruniai kekayaan. Ya enggak? Artinya apa? Penghasilannya bulanannya itu gede. Penghasilannya besar, Pak. Dia kaya. Yang kedua, bukan hanya penghasilannya besar, tetapi juga propertinya, logam mulianya, mungkin ada investasinya, yang portofolionya luar biasa. Karena dia dikaruniai yang kedua apa? Harta benda. Treasury-nya itu terisi penuh melimpah-limpah. Dan bukan hanya itu, orang ini bukan orang biasa. Orang ini adalah orang-orang terhormat. Karena dia seorang raja. Karena dia sedang mengatakan dan menggambarkan dirinya. Apa yang dirasakan. Si penulis kitab pengkhotbah ini diyakini bernama Salomo, Raja Israel, anak Daud. Di akhir hidupnya dia merasakan hal ini. Saya adalah orang yang paling menderita, hidup saya pahit. Kenapa? Saya dikaruniai kekayaan, harta benda dan juga karena dia raja. Tetapi dia hanya kaya. Tetapi dia bukan orang yang diberkati. Karena sesungguhnya yang namanya berkat itu adalah kuasa untuk menikmati. Amin. Jadi berkat itu apa? GBI dan Mogot? Salam kanan kiri, lu pinter sekarang. Nah gitu, itu baru cocok saudara. Amin. Iya, jadi kuasa untuk, kesimpulannya apa? Berkat itu bukan di tangan. Berkat itu di sini. Berkat tidak semata-mata mengubah pundi-pundi kita, rekening kita, tabungan kita, harta benda kita. Enggak, berkat itu yang pertama mengubah kita. Ngerti maksud saya? Jadi kalau Anda bilang Tuhan berkatilah aku, maka siap-siap Anda dirubah oleh Tuhan menjadi orang yang diberkati. Orang yang diberkati totally berbeda dengan orang yang cuman kaya. Orang yang diberkati dia bisa jadi saluran berkat. Orang kaya, belum tentu Pak. Orang kaya cenderung pelit. Ya, bilang sama saya pelit. Iya, bilang sama saya pelit. Nggak ada yang ngomong, jangan-jangan. Bilang sama saya pelit. Iya, colek kanan kiri, orang pelit nggak masuk surga. Ya, orang pelit nggak masuk surga. Tapi berita baiknya orang pelit juga nggak masuk neraka Bapak Ibu. Lu benar? Ya. Kenapa Pak? Ya karena iblis juga malas temenan sama orang pelit. Sama Tuhan nggak diterima, sama iblis juga ditolak. Bapak Ibu, kenapa orang kaya itu pelit? Karena orang kaya itu biasanya hatinya itu melekat dengan hartanya. Maka dia jadi pelit. Susah. Tapi orang yang diberkati, kemanapun dia pergi, dia akan jadi saluran berkat. Karena dia akan berkata kepada orang di sekitarnya, mungkin emas perak aku nggak punya, tetapi yang ada padaku akan kuberikan kepadamu. Amin saudara? Iya, itu orang yang diberkati. Makanya gereja harus diisi dengan orang yang diberkati. Makanya nggak salah kalau tiap Anda selesai ibadah, pendeta angkat tangan dan kemudian melayangkan apa? Berkat. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, melimpahi engkau dengan kasih karunia. Supaya kau keluar dari pintu gereja ini, engkau jadi orang yang diberkati. Karena ibadah saudara bukan di sini Bapak Ibu, ibadah saudara di luar situ tuh. Di sini mah semua malaikat nggak pakai sayap. Di luar sana tuh kelihatan aslinya. Ya. Kalau mau tahu pendeta itu benar atau enggak, jangan tanya jemaatnya. Kalau lagi di mimbar Pak, iblis juga, malaikat juga minder sama kita. Tapi banyak kalau udah di luar sana, iblis yang minder sama kita.
Orang di sini bisa acting. Nyembah, waduh, nggak bisa ngomong Yesus. Jesus. Hah? Ngeri ya. Wih, rohani banget dah. Pokoknya malaikat ngelihat aja, wih, merinding saudara. Di luar sana, iblis geleng-geleng. Gile bener. Gua aja nggak kayak gitu-gitu amat. Tempatnya orang munafik nih di sini. Kalau salah, tapi nggak di DM. Kalau ini di Afrika, saudara. Amin, saudara. Iya, betul. Banyak. Nah, Anda ibadah, gimana caranya? Jadilah orang yang diberkati. Kalau di sini isinya orang diberkati, percaya sama saya. Ya, nggak nyampe setahun, Pak Alex harus cari gedung lagi yang lebih besar dari ini. Beri kemuliaan dulu yang meriah buat Allah. Kenapa? Karena orang yang diberkati di luar sana dia bisa sanggup jadi saksi. Karena orang yang diberkati dia akan jadi saluran berkat. Jadi berkat itu apa? Kuasa untuk menikmati. Waktu engkau diberkati Tuhan, engkau punya mentalitas yang berbeda dengan orang-orang yang lain. Dan ada 3 indikator orang yang diberkati. Jadi kalau Anda tanya sama saya, Pak, saya orang diberkati bukan? Nanti coba dilihat. Ya, coba dilihat. Lihat indikatornya. Kayak saya waktu terbang, kalau saya terbang saya ngelihat mesin pesawat saya ini bagus atau enggak, ya saya cuma lihat instrumen aja di depan. Iya kan? Selama temperaturnya bagus, selama enggak ada getaran, selama RPM-nya stabil, artinya pesawat saya bagus. Mesin yang bunyi itu belum tentu bagus, ya kan? Bunyinya halus, tapi temperaturnya tinggi, sehat nggak mesinnya? Enggak, makanya saya ditaruh instrumen di depan. Sama, Anda diberkati apa enggak? Saya kasih instrumen di depan. Baca 3 instrumen ini, kalau semuanya indikatornya bagus, berarti saudara adalah orang yang diberkati Tuhan. Amin. Lihat kanan kiri, depan belakang, bilang dengerin tuh. Gitu ya. Instrumen yang pertama. Ya, kita baca di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Filipi pasalnya yang ke-4 ayat yang ke-7. Filipi pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-7. Yang udah ketemu bilang Oke, kita baca sama-sama 2, 3. Apa katanya? Yang pertama, orang yang diberkati dia memiliki damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Akibatnya apa? Akibatnya sukacita orang yang diberkati itu tidak tergantung kondisi dan tidak terbatas. Unlimited and unconditional. Orang yang diberkati dia punya sukacita sorgawi. Kalau Anda masih natap saya dan Anda bilang, Pak gimana saya sukacita? Kalau ini begini, ini begini. Kalau sukacitamu masih perlu syarat, saya mau kasih tahu, buka hatimu minta berkat Tuhan. Amin. Orang yang diberkati Tuhan itu sukacitanya gak bersyarat Bapak Ibu. Dan tidak terbatas sukacitanya sorgawi. Dia berbahagia, dia bersukacita, bukan karena kondisinya semua oke, baik-baik saja enggak. Tapi karena dia diberkati, maka dia bisa melihat hal-hal baik di tengah kondisi yang tidak baik di dalam hidup. Itu orang diberkati. Kalau sukacita saudara masih tergantung rekening saudara, rekeningnya naik, haleluya. Begitu turun, haleluya. Habis halilintar saudara. Senggol bacok tuh kalau udah kayak gitu. Mau gampang marah, sensitif. Kalau Anda sukacitanya masih naik turun Pak, doa saya hari ini buka hatimu minta berkat Tuhan. Orang yang diberkati, damai sejahteranya melampaui segala akal. Kalau sukacitamu, kebahagiaanmu masih masuk akal, itu biasa. Karena di luar sana itu 1003 Bapak Ibu. Sukacita yang model kayak begitu. Di Tanah Abang diobral. Banyak di luar sana.
Kalau antusiasme saudara itu hanya dan masih tergantung dengan keadaan, saya mau kasih tahu, itu banyak di luar sana. Engkau akan menjadi saksi Tuhan. Di saat orang di luar sana melihat tidak ada syarat untuk engkau berbahagia, tetapi engkau tetap bersuka cita. Di situ kita akan melihat Tuhan, beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Baru bisa bersaksi. Baru bisa bersaksi. Amin, saudara. Amin. Iya. Iman yang sebiji sesawi kan pindahin gunung. Ya, tapi iman yang segede gunung membuat kita tetap percaya dan bersuka cita walaupun gunungnya nggak pindah. Amin. Iya. Kalau kita minta mobil warna kuning kasih warna kuning, terus kita bilang haleluya, saya pikir anak hantu juga begitu, saudara. Iya nggak? Iya. Apa bedanya anak Tuhan? Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku gak takut bahaya. Karena aku tahu Tuhan tetap besertaku. Amin. Iya, gitu. Itu baru kelihatan. Buktinya apa? Coba kita lihat naik sedikit ke ayat yang keempat. Ini seruannya Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3, apa akibatnya? Apa katanya? Bersukacitalah senantiasa. Dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan apa? Bersukacitalah, ini seruan aneh. Karena surat Filipi ini bukan ditulis di Santorini, bukan ditulis di Monaco, bukan ditulis di Bali, saudara. Ini ditulis di penjara. Kalau Anda lagi di Bali, Anda lagi di pinggir pantai, pakai baju pantai, celana pantai, baju pantai. Bro, bahagia bro, happy. Ini normal saudara. Kita bisa ngerti maksudnya. Iya kan, kita lagi di restoran yang nyaman. Di penjara Rasul Paulus berkata dan berseru. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Aku katakan sekali lagi. Kok bisa ya? Bisa, karena dia punya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Jadi kalau Anda masih bertanya, gimana saya sukacita Pak? Kalau omset tinggal 15%, gimana saya sukacita Pak? Kalau saya punya bos galak, gimana saya sukacita? Saya mau kasih tahu, Anda perlu berkat Tuhan. Supaya engkau punya damai sejahtera yang melampaui segala akal. Amin, saudara. Amin. Iya. Orang kalau udah diberkati nggak ada matinya. Energinya nggak pernah surut. Dia akan selalu optimis, dia nggak pernah pesimis. Dia akan selalu melihat in the positive way, not in the negative way. Makanya dia nggak pernah berhenti, terus bekerja. Ini saya mau kasih contoh ya. Menurut Alkitab, obat yang manjur itu apa? Apa? Coba colek kanan kiri. Gimana hati gembira lagi sakit? Hah? Iya kan? Gimana? Anda gak ngerti ayat ini kalau engkau tidak jadi orang yang diberkati. Ngerti maksud saya saudara? Amin. Di rumah sakit gimana saya bisa sukacita? Lagi sakit gimana saya sukacita? Engkau harus jadi orang diberkati. Baru engkau lihat ada sukacita yang melampaui segala akal. Amin, saudara. Kita tetap bersyukur apa yang Tuhan berikan kepada kita. Baik tidak baik kita akan tetap berkata, engkau tetap Allahku yang baik dan engkau tetap Bapakku yang terbaik. Amin, saudara. Kita bukan hanya pandai mengucap syukur karena kita dapat apa yang kita mau. Tapi kita jadi orang-orang yang dewasa. Orang yang tetap bersyukur. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kita tetap bisa berkata, seburuk-buruknya keadaanku, yang aku percaya cuma satu, bahwa Allahku turut bekerja di dalam segala hal, mendatangkan hanya kebaikan buat kita. Haleluya, beri kemuliaan yang meriah buat Allah kita. Yang kedua, ini baru indikator 1 nih saudara. Kita lihat, jeblok apa bagus? Mudah-mudahan bagus ya, amin saudara. Amin, kalau enggak apa-apa. Hari ini saya khusus akan berdoa. Untuk apa? Supaya engkau jadi orang yang diberkati. Karena waktu engkau diberkati Tuhan, pundi-pundimu mungkin hari itu enggak berubah. Tetapi waktu engkau jadi orang yang diberkati Tuhan, karaktermu berubah. Waktu karaktermu berubah, engkau bekerja, engkau berusaha, apapun yang engkau kerjakan, saya mau kasih tahu, at the end pundi-pundi saudara juga akan bertambah. Amin saudara. Karena orang diberkati,
pasti dia jadi berkat. Orang yang jadi berkat, kemanapun Tuhan utus dia, apapun yang mereka upayakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Amin. Iya. Jadi jangan salah, rubah dulu kita. Gitu. Baru pundi-pundi kita berubah. Jangan maunya, banyak orang ngajarin, waduh saya kemarin dengar, enggak kemarin sih, kira-kira 3 atau 4 bulan lalu, ada yang kesaksian, ini hamba Tuhan. Dia bilang, wah saya lari pagi, saya lihat rumah keren, Tuhan gerakkan hati saya. Untuk apa? Tumpang tangan di pagernya. Tuhan dalam nama Yesus, rumah ini akan menjadi milikku. Udah dari situ dia jalan ke mall, dia lihat, ada mobil Porsche. Tuhan gerakkan lagi, apa? Tumpang tangan lagi, dalam nama Yesus, Porsche ini pindah ke garasiku. Saya tuh sedih loh dengar kesaksian yang kayak begini. Ini bukan beriman ini maling saudara. Ini rampok nih modelnya kayak begini nih saudara. Enggak mau kerja, enggak mau berubah, enggak mau mengubah diri, maunya dapat. Colek kanan kiri bilang gimana caranya. Hah? Itu hanya bandit yang berpikir kayak begitu. Ngerti gak maksud saya saudara? Amin. Dan puji Tuhan saya punya kesempatan untuk diskusi sama hamba Tuhan itu. Saya bilang, please, kalau kesaksian hati-hati. Itu bukan kesaksian. Engkau sedang didengar sama begitu banyak orang. Jemaatnya enggak 1.000 Pak. Sekali ibadah nearly 2,000. Dan dengar kesaksian itu. Anda bisa bayangin belum yang live streaming. Hello, saya bilang please, hati-hati. Kalau Anda sedang mengajak orang untuk tidak jadi orang yang dewasa, tidak mengubah diri sebelum dia mengubah segalanya. Amin. Ubah diri kita maka dunia kita akan berubah. Ubah diri kita maka pundi-pundi kita akan berubah. Amin, saudara. Iya, jangan ngajarin orang malas, jangan ngajarin jadi orang. Bukan itu, iman bukan begitu. Iman bukan cuman percaya Tuhan bisa. Iman itu percaya bahwa Tuhan berdaulat. Amin, saudara. Iya. Tuhan itu berdaulat, Tuhan punya kehendak dan itu yang harus kita hormati. Ngerti maksud saya, saudara? Amin. Iya, jadi orang yang diberkati Tuhan. Maka engkau akan jadi orang yang dewasa. Orang yang punya sukacita sorgawi, saya selalu bilang, antusiasmenya gak pernah, energinya besar. Dan dimanapun dia bekerja, percaya, dia pasti jadi motor penggerak. Dia seperti kompor yang terus menyala, karena semangatnya gak pernah pudar. Amin, saudara? Ya. Yang kedua, yuk kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-13. Ayatnya yang ke-5 Bapak Ibu. Ibrani 13 ayatnya yang ke-5. Saya bilang sama anak-anak saya yang kandung, anak-anak saya yang saya bina. Saya bilang gak ada jalan pintas. Gak ada. Your God, your Father is the Father of the process. Amin. Gimana kita bisa melalui proses? Jadi orang yang diberkati. Kita punya energi yang besar, antusiasme kita terjaga. Amin. Iya, proses apapun kita akan lalui dan makin hari kita akan jadi makin orang yang dewasa. Ya kita baca sama-sama, 2, 3. Apa? Janganlah kamu menjadi, iya. Tapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Terus karena Allah telah berfirman sekali-kali, aku tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yang kedua, orang yang diberkati. Tandanya apa? Dia pandai berkata, cukup. 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 Bilang sama saya cukup. Bilang sama saya cukup. Udah pandai berkata cukup atau masih pandai berkata kurang? Hah? Cukup, Bapak Ibu. Cukup ini kata yang langka. Orang kalau saya bilang gini, pandailah berkata cukup. Terus dia nanya saya gini, Pastor, cukup itu di mana? Rumahnya luas berapa? Penghasilannya berapa, tabungannya berapa, mobilnya ada berapa, baru kita bisa ngomong cukup. No. Cukup itu value-nya itu tergantung saudara dan saya. Anda bisa tempatkan kata cukup itu rendah, maka engkau akan menjadi cepat jadi orang yang bahagia.
Tapi Anda bisa taruh kata cukup itu setinggi langit. If you try to fulfill your desire, then the sky is your limit, Bapak Ibu. Kalau engkau mencoba untuk memenuhi keinginan dan nafsumu, maka langit itu batasnya. Anda nggak akan pernah sampai pada kata cukup. Gaji 1,5 juta, tanya. Cukup nggak 1,5 juta? Ya dicukup-cukupin pastor. Udah gaji naik 10 kali lipat 15 juta. Tanya, 15 juta cukup nggak? Ya Abah. Hah? Lo mau gaji 150 juta juga sama ngomongnya. Kenapa? Karena gaji naik, gaya hidup naik. Akhirnya apa? Terus saja. Engkau harus pandai berkata cukup. Kapan itu waktu engkau diberkati Tuhan? Anda selesai dengan diri Anda sendiri. Orang kalau udah diberkati Tuhan selesai dengan dirinya. No. I'm enough. Cukup. Gitu. Cukup. Kalau Anda masih tanya berapa value-nya, firman ini dibuka dengan kata yang indah. Jangan jadi hamba uang. Artinya apa? Jangan pernah berpikir uang bisa bikin cukup Bapak Ibu. Nggak bisa. That's not the value. Ini bukan soal berapa di tabungan, ini bukan soal berapa di kantong Bapak Ibu. Jangan jadi hamba uang. Tapi firman Tuhan bilang gini, aku sekali-kali gak akan melupakan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Pertanyaannya cuma satu, Jesus is enough for you gak? Enggak. Kalau enggak Anda gak akan pernah bisa cukup dengan apapun. Engkau harus bisa cukup dengan Immanuel. Tuhan beserta dengan kita. Amin saudara? Iya. Hari ini aku gak punya, tapi aku percaya apa yang aku butuhkan. Tuhan pasti akan cukupkan. Amin saudara? Oh, ini modal saya 2009 waktu Tuhan panggil saya keluar dari profesi saya sebagai pilot Bapak Ibu. Saya tinggalin. Kenapa? Kalau belum cukup nggak bisa. Saya, istri saya, anak-anak saya. Kami selalu berkata cukup. Kapan? Waktu kami mesbah. Cukup. Maka buat kami yang namanya bahagia itu sederhana kok. Kami nggak perlu ke Paris baru bahagia, enggak perlu Pak. Di Singaparna juga bisa bahagia, di Ciawi juga bisa bahagia. Amin saudara, di rumah juga bisa bahagia gitu. Waduh, cari yang romantis. Buat saya di mana-mana kita mah romantis aja. Amin saudara, ini kan masalah hati kita. Kalau orang udah diberkati selesai kok. Maka kita jujur nyanyinya. Christ is enough for me. Christ is apa? Enough for me. Coba perhatikan syairnya. Everything I need is in you. Everything I need. Ada lagi tuh yang keren, lebih keren lagi. Lebih dari segalanya. Yuk nyanyi yuk. Ku ingin kau. Top. Terus. Coba lihat kiri kanan, sumpelo. Mas Perang gak ada artinya, benar. Benar. Loh kalau orang udah diberkati benar. Mas Perang gak ada artinya, kalau buat saya, sorga itu terlalu nyata buat saya. Makanya waktu saya suruh tinggalin, ya kalau ngomong, ya gaji gak gede-gede amat kalau cuma 13.000 mah. Gak gede Pak. Tinggalin, go ahead. Terus dijanji gaji berapa? Enggak ada yang janji gaji buat saya. Dan tidak ada yang pernah menggaji saya dari 2009 sampai detik ini Bapak Ibu. Enggak ada. Tidak ada, mohon maaf. Makanya saya ini kalau suruh cari cicilan nggak bisa. Saya tidak bankable. Kenapa? Karena saya nggak punya slip gaji.
Kan pasti ditanya, Pak slip gajinya ada nggak ada? Adanya slip of tongue. Kebanyakan ngomong coy, kadang-kadang suka slip. Terus dia nanya gini, Pak enggak kami cuma mau tanya, Bapak 1 bulan itu dapatnya berapa Pak? Penghasilannya berapa? Kami mesti tanya siapa? Lu doa, puasa, lu tanya Tuhan. Lu gua aja nggak tahu, amin saudara. Lu bener. Oh kalau gitu nggak bisa utang, nggak apa-apa. Nggak bisa utang kok susah. Berarti kan Tuhan mau kasih cash. Oh ya beri kemuliaan dulu yang beri buat Tuhan. Susah amat sih. Enggak, Bapak Ibu santai aja. Nggak bisa utang santai. Tuhan punya 1001 cara untuk menolong kita. Dan pada kenyataannya kau lihat hari ini apakah aku minta-minta roti? Mohon maaf ya, nggak ada Pak. Nggak ada. Apakah saya ngemis? Nggak ada. Aku percaya anak orang benar tidak akan minta-minta roti. Anak saya selesai kuliah, yang satu jadi lawyer. It's okay. Tempat kuliah di tempat yang baik. Kenapa? Bukan karena aku hebat, bukan karena aku kaya. Tetapi yang jelas Bapakku tidak pernah ingkar janji. Dia yang berkata, aku akan mencukupkan kebutuhanmu. Seturut kekayaan, kemuliaanku. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Gitu. Gitu Bapak Ibu. Iya. 2020 saya laluin semuanya. Itu tahun terberat dalam hidup saya. Bukan hanya kita masuk pada masa pandemi. Begitu masuk masa pandemi semua tutup Pak, GBIDM juga tutup. Ya kan? Nggak ada yang buka. Semua pelayanan tutup Bapak Ibu. Saya nggak punya gaji, saya nggak punya tabungan. Bukan hanya itu, istri saya divonis cancer 2020. Waktu dicek IHK, imunohistokimia masih dibiayai BPJS, begitu ketahuan yang namanya faktornya adalah HER2 overexpressive, maka BPJS angkat tangan. Nggak cover. Jadi akhirnya berobat cash and carry. Anda tahu 2020 susahnya berobat? Ketemu dokter, 800.000 dokter spesialis, biaya PCR-nya 3,2 Pak. Saya janjian sama dokter, periksa swab PCR. Udah gitu, lucunya, waktu itu udah agak turun 400.000 pakai apa? Rapid test. Ya kan, kalau konsultasi rapid test masih oke. Istri saya nggak tahu kenapa imunnya jalan terus. Jadi kalau di rapid test selalu positif. Mau ngapain lagi? Kalau udah ini positif, mau meyakinkan gimana? PCR. Mau meyakinkan PCR. Jadi saya nggak bisa menghindar dari PCR. Gitu. Saya cuma bilang, buset, udah pelayanan nggak ada, tabungan nggak punya, istri cancer. Anak saya berapa? 3. Enggak, itu yang dalam pernikahan anak saya 3. Di luar nikah 22. Anak yang saya ambil dari pedalaman hidup sama saya, ada 22 orang Bapak Ibu. Anak saya berapa? Jigo. 25, di sini ada yang anaknya 25? Baru 3 lu pusing. Gue 25 bro. Loh fakta, ini salah satu anak di luar nikah di depan nih. Anak saya yang di dalam pernikahan yang baju hijau tuh. Nah itu anak saya. Saya cuma bilang Tuhan, aku nggak tahu gimana aku akan menyelesaikan semuanya. Tapi yang aku percaya, Engkau tidak pernah meninggalkan aku dan Engkau tidak pernah melupakan aku. Dan itu digenapi. Anda tahu nggak kalau HER2 faktornya kan cancer tuh macam-macam, ada hormonal, ada ini. HER2 tuh human growth Bapak Ibu. Anda tahu nggak kalau human growth itu obatnya berapa harganya, kemonya? Obat kemonya 1 kali aplikasi 67 juta. Anda cek yang namanya Herceptin. Cek. 67 juta belum kemo pendamping, belum alkes, belum kamar, belum macam-macam buat kemo. In total saya sekali aplikasi around ya sekitar 70 something lah. Siapa saya?
pendeta, gaji nggak punya, tabungan nggak punya, anaknya berapa? Jigo. Hah? Gimana caranya hidup? Hari itu kalau saya bilang sama teman saya, bro gue lagi susah nih, sama. Wah, jawabannya cuma sesimpel itu, semua orang susah. Saya cuma bilang Tuhan, this is the perfect storm. Ini badai yang sempurna yang Tuhan perhadapkan di dalam hidupku. Tetapi yang aku percaya, engkau cuma butuh bilang apa? Diam dan tenanglah. Maka badai itu reda. Selama ada Tuhan, aku percaya aku akan lalui semuanya. Amin, saudara? Ya, beri kemuliaan yang meriah. Udah jatuh ketimpa tangga, nggak cukup Pak. Digigit anjing, anjingnya gila. Nah ini 2020. Loh, ini ada saksi mata di sini. Saya nggak ngerti lagi mesti hidup gimana kok. Loh, kita ngitung mau habis 4 rim juga nggak bisa itu. Nggak ada Pak, nggak ada. Tapi pada kenyataannya aku lalui semuanya. Istri saya dipanggil Tuhan 2022, Juli. Dan saya selesaikan semuanya. Saya lewati semuanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya lalui tanpa hutang sepeser pun. Beri kemuliaan yang meriah buat dia. Gitu Pak. Santai aja. Ini saya lagi ngomong 2020 ya. Jangan gini, waduh yuk kita patungannya buat pendeta. Ya enggak. I'm fine Bapak Ibu. We are okay. Ngerti maksud saya? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan gak pernah ingkar janji. Pandailah berkata cukup. Kapan? Kalau buat saya, ya waktu saya habis mesbah. Begitu saya habis mesbah tuh sama keluarga, rasanya saya udah gak butuh apa-apa lagi. Kenapa? Fulfill. Saya selesai dengan diri saya. Orang kalau udah selesai dengan dirinya, dia gak akan bandingkan dirinya dengan orang lain. Ya Pak ya? Itu yang buat Anda gak bahagia Pak. Saya kasih nih, Pak saya kasih 100 juta. Happy gak Pak? Happy lah, gak happy mah kurang setengah on. Pasti happy, iya kan? Di waktu habis saya kasih Bapak 100 juta, saya kasih anak buah Bapak 250 juta Pak, masing-masing. Mulai mikir, kok gue cuma 100 juta? Kenapa anak buah gue jadi 250? Apa alasannya? Lihat nih, manusia tuh. Kalau udah bandingin sama orang lain, baru dapat 100 juta, hilang Pak. Amin saudara? Amin. Dari sepeda, dapat motor puji Tuhan. Luar biasa. Lagi nyuci motornya di depan lihat tetangga. Beli Xenia. Bingung. Ya kan? Apa bedanya? Kayaknya sama aja. Mulai ngeluh. Ini motor nih, udah gak ada rasanya Pak. Udah gak ada rasanya, udah gak ada happy-nya punya motor. Ngerti maksud saya? Amin. Kenapa? Karena you lihat sebelah punya apa? Xenia. Waduh, istri mah gaul, istri mah cerdas. Istri cerdas, gampang kalau mau, nggak usah maksa suaminya. Dia cukup cerita aja. Sayang, iya. Tahu nggak aku tadi apa? Abis naik Xenia-nya sebelah. Enak banget. Happy deh rasanya kalau kita punya itu, gitu doang. Waduh, suami mulai kebakar. Oke. Dia kerja keras. Banting tulang kurang, banting istri, banting anak, banting pintu, semua dibanting Pak. Akhirnya dapat Xenia, waduh mundur set, bangga banget. Lihat sebelah ganti Innova, miskin lagi. Berapa dari kita model hidup kayak begini? Arisan keluarga bagus, tapi kadang-kadang arisan keluarga jadi ajang pamer. Iya ya? Si Koko, tasnya apaan tuh? Buset. Besok gue beliin. Ya, iya. Orang kalau udah selesai sama dirinya udah gak bandingin sama orang lain. Orang lain punya rezekinya sendiri. Aku punya berkatnya sendiri. Amin. Ikan yang datang untuk aku kail dan aku pancing tidak akan pernah tertukar dengan ikan orang lain. Amin. Iya, Tuhan itu punya yang terbaik. Itu orang yang udah selesai sama dirinya. Bapak Ibu. Dia juga gak gila-gila merek Pak. Nggak pusing dia sama merek. Saya banyak barang branded, tapi pasti saya nggak pernah beli. Semuanya dikasih Bapak Ibu. Kenapa? Karena buat saya what for saya harus beli barang branded. Ada teman saya bilang, Zif sepatunya mahal nih. Oh ya? Iya.
Apa itu ya? Prada apa saya lupa. Yang itu tuh, yang warnanya ada merah, ada biru, yang ada duri-durinya. Wah gila. Saya bilang sama teman saya yang hamba Tuhan juga. Itu kulit sapi pakai kulit duren. Kok ada durinya Pak? Ada durinya. Pernah lihat nggak? Hah? Yang gini make tuh. Iya. Hah? Pakai. Itu kalau saya dikasih Pak. Dikasih nih. Saya nggak bakal pakai. Gue bingung pakai kemana. Kalian bisa bayangin nggak? Mau dipakai khotbah? Saya kesini pakai duri-duri warna merah gitu. WL-nya silakan. Begitu saya maju, duri-duri warna merah sampai atas nanya, Bapak sehat Pak? Ya maksud saya, enggak lah Pak. Wah maksain gitu. Beli ikat pinggang, Hermes, Ini kalau udah pakai ikat pinggang begini nih, lu pakaiannya apa aja pasti dimasukin. Iya enggak? Iya dong, biar kelihatan. Kalau enggak kan sayang udah beli mahal-mahal. Bro. Ya, tapi saya lihat banyak orang yang maksa. Beli hak juga sih. Cuman belinya di Mangga 2. Dia baru beli dipakai hak. Bangga. Iya bukan Hermes, Hendra Pak. Ngapain sih mesti maksa begitu? Amin. Iya colek kiri, nying-nyong bagus. Amin. Adalah nggak usah branded. Ini orang kalau belum selesai nggak diberkati, yang kayak begini-begini ini meaningful. Meaningful buat mereka. Ngerti maksud saya? Amin, saudara? Ya stop. Jadilah orang yang diberkati Tuhan. Kau selesai dengan dirimu. Amin. Dan akhirnya yang ketiga. Yuk Roma 15 ayat yang pertama, kedua. Roma 15 ayat yang pertama sampai kedua. Akhirnya orang yang diberkati. Dia happy, punya damai sejahtera yang melampaui segala akal. Energinya besar, antusiasmenya besar. Dia selalu optimis dalam hidup. Amin. Ya. Yang kedua, dia selesai dengan dirinya Bapak Ibu. Dia pandai berkata cukup. Orang kalau udah pandai berkata cukup mah. Saya habis mesbah, waduh. Rasanya udah cukup. Begitu lihat di meja makan, ada mendoan. Tahu mendoan nggak? You know mendoan? Mendoan tahu? Makanan Eropa saudara. Sebelahnya cabai hijau, kopi pahit, ngebul semua. Waduh, begitu makan ini, waduh udah bahagia Bapak. Amin. Bahagianya sederhana karena Yuk kita baca 2-3. Apa katanya? Kita yang diberkati, yang kuat, wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan terusin. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk yang ketiga. Akhirnya orang yang diberkati, dia jadi saluran berkat. Hidupnya gak akan untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena buat dia cukup. Waktu Tuhan tambahin, maka itu melimpah. Dan dia mulai berkata, untuk siapa ini Tuhan? Aku harus salurkan. Dia pandai berkata cukup. Dia selesai dengan dirinya. Maka hidupnya tidak lagi untuk dirinya. Percaya orang yang diberkati hidupnya untuk Tuhan dan untuk sesamanya. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Dan doa saya hari ini buka hati kita. Buka hati kita. Bilang sama Tuhan, pakai aku Tuhan. Jadi bejananya Tuhan. Pakai aku Tuhan untuk melakukan kehendaknya Tuhan.